wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membawakan tugas dari jurnal, 5 jurnal. Pertama adalah pengembangan media pembelajaran aplikasi mobile learning berbasis HTML5 pada mata pelajaran sosiologi. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan media pembelajaran berupa aplikasi mobile e-learning berbasis HTML5 pada mata pembelajaran sosiologi dan mengetahui kelayakan media pembelajaran yang dikembangkan. Penelitian ini merupakan jenis penelitian dan pengembangan Research and Development yang mengadopsi dari model pengembangan ADIET yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, development atau pengembangan, implementasi, dan evaluasi. Namun hanya dilakukan hingga tahap development dan pengembangan. Model penelitian, desain penelitian, pengembangan media pembelajaran sosial berupa aplikasi mobile learning berbasis HTML5 ini menggunakan jenis penelitian dan pengembangan Research and Development. Penelitian ini dimaksud untuk menghasilkan suatu produk tertentu dan menguji kelayakan produk yang dihasilkan. Tempat dan waktu penelitian, tempat penelitian yaitu di SMA Negeri 1 Cangkirang. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan angket. Teknik analisa data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah analisa dan kuantitatif dan analisis data kualitatif. Hasil penelitian pembelajaran aplikasi berbasis HTML5 ini dipilih karena sifatnya yang cross perform sehingga bisa diakses semua sistem operasi pada smartphone yang digunakan oleh peserta didik. Tahap pengembangan media pembelajaran, tahap analisis kebutuhan, analisis kurikulum. Tahap kedua, pengembangan flow chart. Tahap desain, pembuatan storyboard, revisi. Tahap 3, development atau pengembangan, pembuatan produk, validasi produk, validasi ahli materi, validasi ahli media, validasi guru mata pelajaran. Keterbatasan penelitian. Adapun keterbatasan pengembangan media pembelajaran berupa aplikasi mobile learning yang berbasis HTML5 pada mata pelajaran sosiologi antara lain, media pembelajaran yang dihasilkan masih berupa prototipe yang hanya mencakup satu materi, yaitu interaksi sosial. Media pembelajaran yang dikembangkan dari segi soal hanya memuat 10 soal pilihan ganda. Media pembelajaran yang dikembangkan belum diimplementasikan dalam proses pembelajaran sesungguhnya di kelas. Lanjut, seri kedua. Yang berjudul Desain dan Pembelajaran Media Mobile Learning pada mata pelajaran Sistem dan Instalasi Tata Udara. Model penelitian ini menggunakan penelitian dan pengembangan pada model IDIT. Penelitian ini akan menghasilkan data kualitatif, diubah menjadi data kuantitatif, kemudian ditabulasi dan dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk mengetahui kualitas produk yang dikembangkan. Tahap pembuatan media pembelajaran ini dibagi menjadi 2 bagian. Dan pertama, tahap persiapan, dan yang kedua tahap pembuatan.
yang menggunakan metode audit yang terdiri dari 5 tahap, yaitu analisis, desain, pelaksanaan, dan eksekusi. Sebelum membuat aplikasi mobile learning, peneliti melakukan persiapan seperti mencari kebutuhan perangkat keras dan perangkat lunak yang dibutuhkan selama pembuatan. Tahap analisis merupakan tahap awal dalam pembuatan aplikasi mobile e-learning. Ditemukan faktor-faktor permasalahan yang dialami siswa dalam kegiatan belajar, antara lain kurangnya ketersediaan sumber belajar, media pembelajaran yang membosankan, menggunakan smartphone ketika KBM, dan sebagainya. Hasil dari tahap analisa desain, materi yang akan dibahas dalam aplikasi mobile learning ini adalah materi yang akan dibahas dalam aplikasi mobile learning adalah materi tentang penerapan pemasangan unit kata tata udara domestik dengan konten berupa teks, materi, gambar, dan video tutorial. Kesimpulan penelitian ini bahwa media belajar mobile learning untuk mata pembelajaran sistem dan instalasi tata udara yang dinyatakan layak digunakan. Lanjut materi ketiga. Aplikasi mobile learning berbasis Android. Dalam melakukan penelitian, ini penulis melakukan berbagai langkah untuk mendapatkan hasil penelitian yang baik. Metode penelitian ini terdiri dari beberapa tahap, yaitu studi pustaka, perumusan masalah, pengembangan sistem, pengujian sistem, dan penarikan kesimpulan. Tahap perumusan masalah tujuannya untuk memperjelas permasalahan sehingga mempermudah pembahasan. Selanjutnya pada tahap pengujian dilakukan untuk mendapatkan suatu perangkat lunak yang layak untuk digunakan. Suatu perangkat lunak yang telah selesai diujikan harus memiliki standar kualitas tertentu. Dalam penelitian itu yaitu penarikan kesimpulan, penarikan simpul didasarkan pada studi pustaka dan pembahasan permasalahan. Simpulan yang diperoleh merupakan hasil analisis dari penelitian. Proses pembuatan aplikasi mobile learning dibuat dengan bahasa programnya Java pada software Eclipse menggunakan perancangan metode prototipe dan berdasarkan pengujian aplikasi menggunakan metode black box. Seluruh fungsi menu dalam aplikasi telah berjalan sesuai dengan fungsinya sehingga dapat direkomendasikan kepada guru untuk diterapkan sebagai media pembelajaran berbasis Android. Yang keempat, mobile learning sebagai model pembelajaran efektif dan inovatif. Pada masa mendatang akan lahir dan berkembang sebagai bentuk dan model-model pembelajaran yang inovatif sebagai penerapan e-learning sesuai dengan kebutuhan, tantangan, dan masalah belajar dalam pembelajaran yang dihadapi. C. Kelebihan utama dari mobile e-learning adalah pembelajaran dapat dilakukan kapanpun dan dimanapun dengan biaya yang relatif murah. Mobile learning merupakan pembelajaran yang dilakukan dengan menggunakan teknologi yang mudah di bawah, konteks pada kondisi mobile. Saran peserta didik agar dapat mengakses mobile learning atau mengedukasi supaya menggunakan HP dengan spesifikasi size layar 128 kali 162, resolusi yang digunakan 320 atau 340, size-nya maksimal 300, disupport oleh flashlight, memiliki fasilitas polyphone, memiliki perangkat transfer data atau Bluetooth, infrared, atau kabel data. Berkembangnya teknologi bergerak semakin banyak pula peluang untuk mengembangkan dan
mengimplementasikan ML Learning untuk kegiatan pembelajaran. Perkembangan yang cukup membiarkan adalah makin meningkatnya kapabilitas HP, harga terjangkau. Karena itu, dalam memilih alternatif teknologi tersebut perlu mempertimbangkan kondisi yang ada supaya teknologi tersebut dapat mendukung pencapaian tujuan pembelajaran. Mobile learning digunakan jenis aplikasi berbasis web atau ML, aplikasi Java, aplikasi Symbian, dan kemungkinan kedepannya makin banyak aplikasi yang akan bermunculan dan menarik. Kelima, aplikasi mobile e-learning berbasis smartphone Android sebagai sumber belajar mahasiswa program studi pendidikan IPA Universitas Wiraraja Sumeneb. Beberapa kelebihan dari mobile learning diungkapkan oleh Miangah dan Amin Nasirat 2013, diantaranya itu pembelajaran melalui komputer, karakteristik utama pada perangkat mobile, atau portabilitas dan konektivitas dibandingkan dengan perangkat wireless lainnya seperti laptop, telepon genggam, handphone, relatif lebih murah dan bisa digunakan untuk fungsi internet browser seperti yang tersedia pada kebanyakan alat. Mobile learning juga memiliki keterbatasan seperti perangkat lainnya, di antara lain yaitu layar kecil, sehingga pengguna sulit untuk membaca teks seperti penyimpanan data dan multimedia terbatas. Banyak dari perangkat mobile tidak dirancang untuk tujuan pendidikan, sehingga menyulitkan pelajar untuk menggunakan perangkat mobile untuk menyelesaikan tugas yang diberi guru. Model pembelajaran, model pengembangan dalam penelitian menggunakan RefM Development. Produk yang dihasilkan penelitian berupa aplikasi mobile learning berbasis smartphone Android. Konten aplikasi terdiri dari dua elemen, yaitu teks dan gambar. Terima kasih, itulah 5 jurnal yang saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.